akan kita bahas di sini adalah metode apa saja yang dilakukan dalam pengumpulan data. Yuk kita bahas. Hai, perkenalkan aku seorang mahasiswa yang sedang meneliti. Jadi, aku adalah seorang peneliti. Nah, aku sudah melakukan penelitian, tetapi aku bingung bagaimana cara mengumpulkan data dan metode apa saja yang bisa dilakukan. Apa ya? Nah, menurut yang aku cari dari sumber internet dan buku, aku sudah menemukan nih metode apa saja yang bisa dilakukan dalam pengumpulan data. Jadi, sebelumnya, metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dan di dalam metode ada beberapa instrumen yang harus dilakukan dalam pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan macam-macam metode pengumpulan data. Metode yang pertama yaitu metode pengumpulan data secara kualitatif. Metode kualitatif sendiri adalah segala informasi baik lisan maupun tulis, bahkan bisa berupa gambar atau foto yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Nah, instrumen apa saja ya yang termasuk ke dalam metode pengumpulan kualitatif? Yang pertama ada wawancara. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Nah, instrumen yang kedua adalah observasi. Observasi ini bisa disebut dengan pengamatan. Observasi memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, observasi partisipasi. Observasi partisipasi sendiri adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Artinya, pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dan observasi yang ketiga yaitu observasi kelompok. Artinya, pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang dijadikan objek penelitian. Instrumen yang selanjutnya yaitu dokumen. Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Instrumen yang selanjutnya ada focus group discussion atau lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Nah, itu tadi metode pengumpulan data secara kualitatif. Selanjutnya ada metode pengumpulan data secara kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif sendiri biasanya berupa tabel atau angka. Nah, apa saja sih instrumen penelitian kuantitatif sendiri? Instrumen kuantitatif ada 3. Yang pertama, angket atau kuesioner. Artinya adalah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu yang diberikan kepada subjek, baik secara individual atau kelompok untuk mendapatkan informasi tertentu, seperti preferensi, keyakinan minat, dan perilaku. Instrumen yang selanjutnya ada tes dan evaluasi. Artinya adalah alat ukur yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing subjek yang menuntut penemuan tugas-tugas kognitif.
Nah, macam-macam tes yaitu yang pertama, tes normatif dan kriteria. Tes ini bertujuan untuk membedakan skor yang diperoleh oleh individu-individu subjek untuk dilakukan seleksi berkuota. Selanjutnya ada tes terstandar. Jenis ini merupakan tes yang dirancang dan dilaksanakan secara hati-hati yang menggunakan petunjuk dan kondisi yang standar serta sampel yang representatif sebagai norma. Tes selanjutnya ada tes kemampuan dasar yang mengukur kemampuan umum dan kemampuan khusus. Tes yang selanjutnya ada tes pencapaian. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur hasil belajar, oleh karena itu selalu dikaitkan dengan bidang studi yang dipelajari di sekolah. Instrumen yang terakhir ada metode dokumenter. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Sama seperti kualitatif tadi ya. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat dibahas kali ini tentang metode pengumpulan data. Kami dari kelompok 4 atas nama anggota Jenny Thalia, Novalina Salsabila, Rini Sabina, Hilda Nopriani, dan Rizka Fetriasi pamit undur diri. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.